Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Sahabat Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal simulasi TKA, Tes Kompetensi Akademik, resmi dari pusmendik.kemendikbud.go.id untuk mata pelajaran Matematika Umum tingkat SMA, MA, SMK, dan MAK. Dan di part pertama ini kita akan bahas soal nomor 1 dan 2. So, simak sampai selesai. Oke, sahabat semuanya, kita mulai soal nomor 1. 1/4 ditambah 7/4 dikali 8/21 sama dengan titik-titik. Oke, di sini soal ini berhubungan dengan yang namanya operasi bilangan. Oke ya, operasi bilangan. Nah, kebetulan di sini operasinya tambah dan kali. Kalau dia operasi bilangan, kita harus ingat yang namanya kabataku, ya kan? Nah, ini kabataku. Jadi di sini ada operasi ka ini maksudnya kali, ba ini bagi, kemudian ta ini tambah, ku ini kurang. Jadi kali, bagi, tambah, kurang. Jadi ini urutan operasi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari kali dulu. Nah, berarti di sini kita kali dulu ini nih. Nah, yang ini. Nah, yang ini. 7/4 dikali 8/21. Nah, kita bikin di sini saja nih. Jadi 1/4 kita tambahin dengan 7/4 dikali dengan 8/21. Nah, maka yang ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, maka ini 1/4 ditambah. Nah, ini kita kalikan. Ini bisa kita bagi nih. 8 dibagi dengan 4, ini 2. Kemudian 21 dibagi 7 dapat 3. Maka di sini kita dapat 2/3. 2/3. Oke. Kemudian untuk menjumlahkan pecahan, ini kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya ini kita kalikan aja nih. 4 dikali 3. Itu 12. Oke. Kemudian 12 ini kita bagi 4 dapat 3. 3 dikalikan 1, ya 3 juga. Ini operasinya tambah. 12 dibagi 3, 4 ya. 4 dikali 2, 8. Oke, 8. Maka dapat di sini 3 tambah 8 itu 11/12. Oke, maka di sini jawabannya adalah C, 11/12. Oke, bisa ya? Maka kita lanjut soal nomor 2. Oke, sahabat, kita lanjut soal nomor 2. Mirna akan memproduksi 2 jenis kue dengan modal 8 juta rupiah. Nah, ini ada 2 jenis kue. Biaya produksi kue bolu. Nah, kue yang pertama namanya kue bolu. Sebesar 15.000 per kotak. Dan dijual dengan laba 40%. Sedangkan biaya produksi kue brownies. Nah, ini ada kue brownies. Kue yang kedua. Biaya produksinya itu adalah sebesar 20.000 per kotak. Dan dijual dengan laba 35%. Setiap harinya, Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Apabila Mirna ingin memperoleh keuntungan maksimum, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, oke. Ini kita misalkan dulu deh. Kita misalkan eh, kuenya ya. Nah, yang pertama ada namanya kue bolu. Oke. Kue bolu kita misalkan dia itu adalah X. Kemudian ada namanya yang kedua kue brownies. Brownies. Nah, ini adalah Y, ya kan? Nah, katanya di sini biaya produksi kue bolu 15.000 per kotak. Berarti di sini 15.000 X. Nah, gitu ya. Ini ditambah kalau brownies dia 20.000. 20.000
Y. Nah, sedangkan modalnya itu yang tersedia adalah 8 juta. Maka di sini kecil sama 8 juta. Oke. Kenapa dia kecil sama? Nah, karena modalnya cuma 8 juta. Nah, kalau dia besar sama, nanti ini boleh lebih dong dari 8 juta. Sedangkan di sini nggak boleh lebih dari 8 juta, karena dia cuma 8 juta modalnya. Oke, berarti harus kurang dari 8 juta atau sama dengan 8 juta. Oke, paham ya? Nah, oke. Kemudian, eh, di sini katanya setiap harinya Mirna dapat memproduksi paling banyak 500 kotak kue. Nah, berarti dalam 500 kotak kue ini ada kue bolu, ada kue brownies. Berarti ini X ditambah Y. Nah, ini kecil sama dari 500. Ya kan? Sama dari 500. Nah, kemudian di sini keuntungannya. Nah, keuntungannya untuk bolu itu 40% dari 15.000. Oke, keuntungannya. Berarti ini udah fungsi keuntungan nih. Berarti ini F X, Y. Ini sama dengan 15 kali 4 itu 6. 10. Gitu ya. Persen ini kita tewaskan di sini nolnya 2, berarti tambah nolnya di sini 2 lagi. Berarti ini 6.000. Nah, 6.000 X ditambah. Sedangkan untuk kue brownies 35% dari 20.000. 35 kali 2 itu 70. Berarti 7.000 di sini. 7.000 Y. Nah, di sini kita bikin lagi X-nya besar sama 0 dan Y-nya besar sama 0. Artinya kue bolu dan kue brownies-nya boleh 0 tapi tidak boleh kurang dari 0 lah gitu ya. Nah, harus besar sama dari 0 dan brownies-nya juga gitu harus besar sama dari 0. Oke, ini kita sederhanakan dulu yang pertidaksamaan pertama ini. Ini sama-sama kita bagi 1.000 dulu. Maka di sini nolnya hilang 3, di sini hilang 3, 3, ini hilang 3, 3. Kemudian ini kita sama-sama bagi 5. 15 bagi 5 itu dapat 3. 20 bagi 5 dapat 4. Kemudian 80 bagi 5 dapat 16. 16, ya kan? Nah, maka di sini boleh deh kita hapus ini. Berarti ini jadinya 3X. Oke, 3X. Ini jadinya 4Y. Oke, 4Y. Dan di sini jadinya 1.600. Nah, 1.600. 1.600. Nah, yang ini kita namakan dia dengan fungsi kendala. Fungsi kendala. Dan yang ini adalah fungsi tujuannya atau fungsi objektif boleh juga. Nah, fungsi tujuan. Oke. Nah, untuk menentukan pernyataan benar salah ini, kita bikin dulu yang namanya daerah penyelesaiannya. Oke, daerah penyelesaian. Penyelesaian. Oke, kita gambar dulu di sini dulu. Ini ada sumbu Y-nya, kemudian di sini ada sumbu X. Oke, sumbu X dan sumbu Y. Kita ambil fungsi pertidaksama yang pertama, 3X tambah 4Y, tangkap di sini sama dengan dulu, sama dengan 1.600. Nah, untuk mencari titik potong pada sumbu X, maka kita anggap ini 0. 4Y ini 0 dia. Berarti 3X sama dengan 1.600. 1.600 bagi 3 itu 533,333 ya. Atau kita kira-kirakan dia di sini deh misalnya. Nah, titik ini adalah titik 1.600 per 3,0. Kemudian untuk mencari titik potong pada sumbu Y, maka kita anggap 3X ini 0. Maka 4Y sama dengan 1.600. 1.600 bagi 4, itu dapatnya 400 di sini. Nah, ini 400. Nah, ini kita hubungkan titik ini. Nah, ini baru namanya persamaannya. Kalau ini sama dengan ya. Oke, kemudian untuk yang pertidaksamaan kedua, X tambah Y kecil sama dari 500. Nah, maka di sini X-nya sama dengan 500.
Maka di sini dia kita ambil ini warna biru, berarti ini 500,0. Kemudian Y-nya juga 500, 400, maka di sini 500-nya. Nah, 500. Ini kita hubungkan lagi. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kemudian X besar sama 0, maka ini adalah sumbu Y. Nah, ini sumbu Y. Kemudian Y besar sama 0, ini adalah sumbu X. Oke. Nah, di sini kita mencari daerah penyelesaiannya dengan cara bersih ya. Cara bersih. Nah, cara bersih berarti di sini lawannya. Kalau dia ke sini, nanti kalau selfnya kita arsir ke kiri, jadinya ke kanan. Nah, maka di sini untuk yang pertama, ini tandanya kecil. Nah, kecil seharusnya kita arsir dia ke kiri, jadinya ke kanan. Oke, ke kanan. Kemudian yang kedua, ini juga kecil, seharusnya ke kiri, jadinya juga ke kanan. Ya. Oke, kemudian X besar sama 0, ini adalah sumbu Y. Seharusnya dia besar seharusnya ke kanan, jadinya ke kiri. Oke. Nah, kemudian Y besar sama 0, ini sumbu X. Seharusnya ke atas, jadinya ke bawah. Karena ini besar, harusnya ke atas, jadinya ke bawah. Nih. Karena kita pakai cara bersih. Jadi, daerah yang tidak kena arsir itulah DP-nya. Berarti di sini daerah penyelesaiannya. Ini. Nah, maka di sini kita dapat titik pojoknya ada 4 nih. Nah, ini yang pertama, kedua, kemudian di sini ada titik potong dua ketidaksamaan ini. Nah, gitu ya. Yang ini. Jadi ada 4. Itu bisa kita bikin di sini, titik potongan pertama itu 0,0. 0,0 yang ini. Titik pojoknya maksudnya, titik pojoknya dari daerah penyelesaian ini. Kemudian yang kedua 500,0. 500,0. Kemudian yang ketiga ini belum kita ketahui ya, nanti kita cari dengan cara mengeliminasi dua ketidaksamaan ini. Kemudian yang terakhir ini ada 400, 0,400. Kita bikin di sini 0,400. Oke. Nanti di sini kita cari titik potongan dulu nih. Maka 3X ditambah 4Y sama dengan 1600. Nah, ini kita kali 3. 3X tambah 3Y sama dengan 500 kali 3, 1500. Nah, ini kita kurangkan. Ini habis, ini 4Y kurang 3Y, tinggal Y. 1600 kurang 1500, berarti dapatnya 100. Maka Y-nya 100, kemudian X-nya, nah logika ini nih. Kalau Y-nya 100, X-nya berapa ini? Supaya dapat 500, berarti 400. Maka kita dapat titik yang ketiga ini, titik yang ini adalah 400,100. Nah, maka yang ini kita masukkan dia ke fungsi tujuannya, titik-titik yang ini. 0,0, maka ini 0 ya kan? X-nya 0, 0, 0, maka nanti dapatnya 0. Nah, gitu ya. 500,0, maka X-nya 500. 500 kali 6.000. Dapatnya? Iya. 3 juta ya. Maka di sini dapat 3 juta. Oke, ini dapat di sini 3 juta. Oke. Kemudian untuk yang ini, 400 kali 6.000. Berarti di sini dapat 2.400.000. Ya kan? Oke, ini ditambah 100 kali 7.000. Berarti ini 700.000. Oke. Maka ini terdapat 3 juta. Ya kan? 2.400.000 tambah 700.000. 3.100.000. Oke. Kemudian yang terakhir 0,400, maka Y-nya 400 nih. Ini 0 tambah 7.000 kali 400. Berarti 7 kali 4, 28 ya kan? Berarti 2.800.000 ya kan? 800.000. Nah, maka di sini kalau kita lihat angkanya yang maksimal itu yang ini. Ini ya. Ini maksimalnya. Nah, kita lihat nih pernyataannya. Mirna harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Nah, maksimalnya ini, maka titik maksimalnya yang ini nih. Nah, 400,100. Ini artinya X-nya 400, maka di sini terdapat X-nya itu 400,
dan Y-nya harus 100. X itu adalah bolu, Y itu tadi brownies. Nah, di sini katanya kue bolunya 200. Nah, nanti salah ini kan, seharusnya 400. Maka di sini kita checklist yang kolom salah. Oke, paham ya? Lanjut. Mirna harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Maksudnya lebih banyak itu lebih banyak dari kue bolu ya. Nah, sementara di sini bolunya yang lebih banyak dari brownies. Ya kan? Maka ini juga salah. Oke. Kemudian sini keuntungan maksimum yang dapat diperoleh Mirna adalah 3.100.000. Nah, keuntungannya benar nih, 3.100.000. Maka pernyataan ketiga ini dia adalah benar. Oke, sahabat semuanya, karena kita sudah bahas dua soal, maka di video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Namun sebelum saya tutup, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila sahabat semuanya menyukai video ini, tekan tombol like dan juga share ke teman-teman sahabat semuanya. Kemudian, jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.